Haleluya, 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 haleluya. Aku telah memilih kamu dari dunia, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi mereka pun diperlakukan seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya, 'Anakku pasti mereka segani.' Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita.' Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?" Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus sangat mengerti kitab suci, sama seperti ahli-ahli Taurat dan tua-tua bangsa Yahudi. Karena itu, ketika Yesus berbicara tentang kebun anggur dan penggarap-penggarap, bangsa Israel langsung mengerti bahwa merekalah penggarap-penggarap itu.
kebun anggur itu adalah Israel. Mereka sangat mengerti. Karena itu ketika Yesus memberikan perumpamaan bahwa penggarapnya justru tidak menyerahkan hasil pada waktunya, tidak menghasilkan buah, mereka langsung mengerti bahwa yang dituju adalah mereka. Tetapi mereka bukannya bertobat, kemudian menghasilkan buah, tetapi justru membunuh Yesus yang seharusnya mereka hormati. Karena mereka merasa bahwa mereka adalah ahli waris. Padahal bukan. Mereka adalah penggarap-penggarap. Yang ingin saya sampaikan adalah ini juga sebuah peringatan bagi kita. Kita memang dipilih menjadi Yerusalem baru, menjadi Israel baru, menjadi kebun anggur Tuhan yang baru, tetapi juga harus menghasilkan buah anggur yang manis, buah-buah roh yang bisa dinikmati, bukan menganggapnya sebagai milik kita sendiri, tetapi kita sungguh menghasilkan buah untuk Tuhan, bukan untuk kita sendiri. Karena itu, kita juga diminta menghasilkan buah-buah kebaikan, buah-buah roh, untuk kemajuan gereja, untuk kemuliaan Allah. Bukan status bahwa kita adalah milik Kristus, maka pasti kita beres. Sementara yang kita lakukan tidak mencerminkan kesatuan kita dengan Kristus. Tentu, sang pemilik kebun anggur berhak menggantikannya kepada yang lain kalau kita tidak menghasilkan buah dan menyerahkan hasil itu sebagaimana diharapkan. Maka penting kita bertobat, penting kita sungguh-sungguh menghasilkan buah-buah kebaikan supaya Tuhan dimuliakan. Segalanya sudah dikerjakan oleh Tuhan, seperti memasang pagar, membersihkan dan membuat tempat pengirikan, semua sudah diberikan. Di dalam gereja itu berarti rahmat semua sudah disediakan. Sakramen-sakramen, pengudusan, pengampunan dosa, persatuan dengan Tuhan dalam Ekaristi, semua sudah diberikan. Tinggal kita sungguh-sungguh menerima, mengimani, dan kemudian menghasilkan buah. Pertanyaannya tentu, apakah kita sungguh-sungguh sudah menghasilkan buah itu atau belum? Dan kita diminta untuk menghasilkan buah itu, mulai dari pikiran, perasaan, dan hati kita terarah kepada Kristus. Bahasa Tuhan Yesus memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bumi. Dan dalam kutipan yang sangat indah dari Santo Fransiskus dari Assisi untuk hari ini, kita jangan menjadi bijak dan pandai menurut ukuran dunia, tetapi kita harus sederhana, rendah hati, dan murni. Pandai dan bijaksana untuk ukuran dunia tidak berarti apa-apa, karena bagi yang bodoh, yang terbodoh pun dalam kerajaan surga, dia lebih bijaksana. Karena itu kita perlu memikirkan apa yang pantas, apa yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, yang patut dipuji, pikirkanlah. Mulai di situ, mulai dengan pikiran, mulai dengan perasaan, mulai dengan hati kita. Supaya kita sungguh-sungguh bisa melekat pada Kristus seperti ranting, melekat pada pokok anggur dan menghasilkan buah. Karena di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Marilah kita terus-menerus menjaga kesatuan kita dengan Kristus, mulai dari pikiran kita, mulai dari perasaan kita, dan seluruh iman kita. Cinta kita diarahkan kepada Tuhan. Dengan sendirinya kita akan menghasilkan buah.
Karena kita hanyalah ranting, hanyalah penggarap-penggarap, bukan pemiliknya, bukan sumber, bukan pokok anggur. Karena itu, di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Marilah kita berjalan justru menuju kepada Kristus, bukan menjauh dari Kristus. Makin bersatu, seluruh sakramen dalam gereja mengajak, menarik kita untuk bersatu dengan Yesus. Baptisan kita disatukan dengan Yesus dalam kematian, komuni kita disatukan dalam hidup dan wafatnya dan kebangkitannya. Dalam pengampunan kita disatukan kembali, reconcile, disatukan kembali. Dan seluruh sakramen mengajak kita untuk bersatu dengan Kristus. Karena di luar Kristus, kalau ranting tidak menempel pada pokok anggur, tidak menghasilkan apa-apa. Kita tidak bisa menghasilkan apapun di luar Kristus. Marilah kita mohon rahmat Tuhan, supaya terus-menerus berusaha bersatu dengan Tuhan. Tidak menjadi lebih pandai dari Tuhan, tetapi belajar menjadi rendah hati, tulus dan setia. Amin.